Perkenalkan, nama saya Alfiani Zebua dengan NIM F1E119051. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang perlu kita ketahui mengenai XAMPP. XAMPP merupakan web server open source yang mendukung banyak sistem operasi. XAMPP ini digunakan untuk membuat web server lokal di komputer kita, sehingga XAMPP akan memudahkan pengguna dalam mendesain, mengembangkan, dan keperluan testing website. Sebelum saya membahas XAMPP lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa XAMPP merupakan singkatan dari 5 kata, yaitu X, Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Yang pertama yaitu X untuk XOS atau Cross-Platform. Cross-platform merupakan istilah untuk sebuah perangkat lunak yang dapat bekerja di lebih dari satu platform. Ini berarti XAMPP dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Lalu yang kedua yaitu A untuk Apache. Apache merupakan web server open source yang menghubungkan antara server dengan user, yaitu web browser. Sebagai gambaran, Apache sebagai web server bekerja ketika mendapatkan request dari klien, yaitu web browser. Selanjutnya, web server akan mencari dan mengumpulkan data dari database server untuk ditampilkan pada klien. Selanjutnya yaitu M untuk MariaDB. Sebelum MariaDB, sebenarnya huruf M dari XAMPP ini merupakan singkatan dari MySQL. MariaDB merupakan sistem manajemen database yang merupakan hasil pengembangan dari MySQL, sehingga sintaks keduanya sama-sama menggunakan SQL. Lalu yang keempat yaitu P untuk PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman yang berguna untuk mengolah server pada sebuah web. Bahasa pemrograman ini biasanya diterapkan pada sebuah website yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu P untuk Perl. Perl merupakan bahasa pemrograman yang bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan dalam berbagai hal seperti pengelolaan website dan pengembangan berbagai program aplikasi. Sebagai server yang berdiri sendiri atau yang dikenal dengan istilah localhost, XAMPP mampu memunculkan sebuah konten website tanpa harus terkoneksi dengan internet. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat sebuah website di WordPress, kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Kita ingin membuatnya secara online atau secara offline. Jika kita ingin membuatnya secara online, maka kita harus terlebih dahulu memiliki domain dan hosting. Dan jika kita ingin membuatnya secara offline, kita dapat menggunakan XAMPP. Selanjutnya, saya akan membahas 3 bagian penting pada XAMPP yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada htdocs, yang kedua ada phpMyAdmin, dan yang ketiga ada control panel. Untuk yang pertama ada htdocs. Htdocs merupakan sebuah folder yang berfungsi untuk menyimpan dokumen dan file yang nantinya akan dijalankan pada website. Dikarenakan XAMPP menggunakan penyimpanan internal komputer, maka kapasitas penyimpanan htdocs ini menyesuaikan hard disk komputer. Kita dapat menyimpan file atau dokumen yang telah kita buat di lokasi ini. Lalu, untuk memanggil file di browser, kita dapat menuliskan alamat localhost / nama file. Lalu yang kedua yaitu phpMyAdmin. phpMyAdmin merupakan suatu software khusus untuk mengelola database MySQL pada komputer. Jadi di phpMyAdmin terdapat semua database yang kita gunakan untuk keperluan website. Untuk mengakses phpMyAdmin di web browser, kita dapat menuliskan alamat berikut. Lalu yang terakhir yaitu control panel. Dalam dunia hosting, control panel lebih dikenal dengan istilah cPanel. Sesuai dengan namanya, cPanel ini berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan XAMPP dengan efektif. Salah satunya pada cPanel, kita dapat melakukan start dan stop yang berfungsi agar kinerja komputer tidak terlalu berat. Berikut adalah lokasi control panel XAMPP di File Explorer. Dan ini merupakan tampilan control panel XAMPP. Demikian penjelasan saya mengenai XAMPP, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih.